Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih juga nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salam beriringan sholawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda padang pasir kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa shollim wa barik alaihi. Dialah Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Baiklah, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rani Lukita, asal Goa. Saya alumni dari Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Dan saya bersama rekan saya Hulwa Nur Hafizatul Zahra, asal Makassar, alumni dari Mansatu Mamuju. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia. Indonesia memiliki ribuan pulau, keanekaragaman budaya, bahasa, suku, ras, dan agama. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki banyak perbedaan yang menjadi kelebihan dan pembeda dari negara yang lain. Salah satu pembeda negara Indonesia dengan negara yang lain adalah bahasanya. Setiap daerah memiliki bahasa tersendiri. Setidaknya ada 742 bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Lahirnya bahasa Indonesia dinilai sangat penting. Selain sebagai pemersatu bangsa, bahasa Indonesia juga dipakai dalam kegiatan akademik, dalam berbagai disiplin ilmu melalui karya tulis ilmiah seperti makalah dan skripsi. Sejarah kelahiran dan perkembangan bahasa Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kemunculan bahasa Indonesia tidak lepas dari peran Muhammad Tabrani Suryo Wijirto. Muhammad Tabrani bekerja di harian Hindia baru mulai Juli 1925. Lalu ia menerbitkan sebuah tulisan yang berjudul Kasihan pada tanggal 10 Januari 1926. Gagasan tersebut sebagai awal mula untuk menggunakan nama bahasa Indonesia. Nah, dalam gagasan tersebut merujuk pada kondisi nyata masyarakat Indonesia pada saat itu yang masih bersifat kedaerahan atau kesukuan dan lebih mementingkan kepentingan suku dan daerah masing-masing. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan,
ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu tua yang hingga kini dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau Nusantara. Penelitian lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menemukan bahwa bahasa Austronesia ini memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Pigafetta yang mengikuti perjalanan Magelhaen mengelilingi dunia menuliskan kata-kata Melayu pada saat kapalnya berlabuh di Tidore tahun 1521. Padahal bahasa Melayu berasal dari bagian barat Nusantara. Nah, hal tersebut menjadi bukti bahwa bahasa Melayu sudah tersebar luas hingga ke Nusantara bagian timur. Menurut Jan Huygens van Lieshoten dalam bukunya yang berjudul Itinerario yang disebutkan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang paling sopan dan bahasa yang paling banyak digunakan di kawasan Asia Timur. Maka dari itu, meskipun bahasa Indonesia kini menjadi bahasa yang berbeda dari bahasa Melayu sebelumnya, namun kita harus tetap bangga karena bahasa kita yang dahulu adalah bahasa yang mulia dan hingga kini masih merupakan bahasa mulia serta layaknya kita jaga dan kita tingkatkan kemuliaannya dengan merawat dan melestarikannya. Nah, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia atau bahasa persatuan, yaitu yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia. Bahasa lingua franca adalah bahasa yang berfungsi sebagai penghubung antara satu dengan yang lainnya atau bisa juga berfungsi sebagai bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu yang mudah, yang dimana mudah dipahami dan mudah dimengerti. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku yang lainnya menerima dengan sukarela bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Karena pada saat itu bahasa-bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa-bahasa untuk karya sastra dan sebagainya. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Ada beberapa peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Charles Adrian van Ophuijsen yang dimuat dalam kitab Logat Melayu. Yang kedua, pada tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi for the Volkslectuur melalui surat ketetapan gubernamen pada tanggal 14 September 1908 yang bertugas untuk mengumpulkan dan membukukan cerita-cerita rakyat dan dongeng-dongeng yang tersebar di kalangan rakyat. Kemudian menerbitkannya menggunakan bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Yang ketiga, pada tanggal 16 Juni 1927 Djajah Dato Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini pertama kali dalam sidang Volksraad
seorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan Indonesia. Dan peristiwa yang kelima yaitu pada tahun 1933, terbit majalah baru yang berjudul Pujangga Baru yang diasuh oleh 3 sastrawan, yakni Sultan Takdir Al-Syahbana, Amir Hamzah, dan Armijen Pane. Yang keenam yaitu pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954 terselenggara Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara. Kongres ini terselenggara oleh Prakarsa Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Yang ketujuh, berdasarkan hasil keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, diresmikan ejaan baru yang berlaku pada Agustus 1972 yang dinamakan dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedelapan, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Selain memperlihatkan kemajuan, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia pada tahun 1928, juga memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, pada tanggal 21 November sampai 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta, yang di dalamnya terdapat keputusan yakni pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih diangkat sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara. Sebagai kesimpulannya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang pada abad ke-7 dari bahasa Melayu yang sejak dahulu telah dipergunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan di seluruh Asia Tenggara. Yang kedua, awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian diumumkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Secara yuridis, pada tanggal 18 Oktober 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih proses pembelajaran. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.